Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sistem persamaan linear dan matriks. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas 4 bahasan. Yang pertama sistem pertama linear, kedua Gauss-Jordan, 3 matriks dan operasi matriks, dan yang keempat matriks inverse. Pertama, mengenali SPL. SPL adalah persamaan-persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaannya ada satu variabel, dua variabel, atau lebih. Next. Persamaan linear adalah sebagai berikut, yang dimana A sebagai koefisien, B konstanta, X variabel, dan apabila konstanta 0 dapat dikatakan persamaan linear homogen. Lalu, persamaan linear dapat dicirikan memiliki variabel pangkat 1, dan apabila digambar bentuknya garis lurus. Selebihnya bukan non-linear. Lalu, persamaan linear 2 variabel berbentuk garis, persamaan linear 3 variabel berbentuk bidang dalam ruang. Berikut ada SPL 2 variabel, no solution, one solution, infinitely many solution. Berikut adalah SPL 3 variabel. Contoh dari 2 SPL adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Ada 3 kemungkinan. 2 bidang berpotongan, titik potongnya berupa garis, ada tak berhingga titik pada garis. 2 bidang berimpit, tak berhingga titik. 2 bidang sejajar, tidak ada titik, bersama-sama berada di bidang 1 dan bidang 2 sekaligus. Tidak ada solusi. SPL 3 variabel. Berikut adalah gambarnya. Dan bagian persamaan linear. Linear ada homogen dan non-homogen. SPL 3 variabel. Ada 3 kemungkinan SPL. Yang pertama punya tepat satu solusi, tidak punya solusi, dan punya tak berhingga solusi. Berikut adalah konsisten dan inkonsisten. Konsisten adalah jika ada paling tidak satu solusi dalam sistem. Inkonsisten sistem yang tidak memiliki solusi karena persamaan linear yang ada dalam sistem sebenarnya ekuivalen. Contohnya adalah seperti ini. Persamaan kedua adalah 2 kali persamaan pertama dengan hasil berbeda. Jadi sebenarnya persamaannya adalah inkonsisten dan tidak bersolusi. Sistem linear homogen. SPL disebut homogen jika ada semua konstanta adalah 0. Setiap SPL homogen adalah konsisten karena sistem tersebut memiliki X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Xn sama dengan 0 sebagai sebuah solusi. Solusi ini disebut solusi trivial. Jika ada solusi lain maka non-trivial. 2 kemungkinan solusi. Sistem tersebut hanya memiliki solusi trivial. Sistem tersebut memiliki tak terbatas solusi tambahan di samping solusi trivial atau non-trivial. Next. Berikut adalah matriks augmentasi. Next. Metode dasar SPL. Tahapan solusi itu yang pertama adalah scale, yang kedua adalah swap, tiga adalah pivot. Next. Eliminasi Gauss-Jordan. Apa sih yang dimaksud dengan eliminasi Gauss-Jordan? Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks relasional baris reduksi dengan operasi baris elementer. Sifat-sifat matriks Gauss-Jordan yang pertama itu, jika sebuah baris tidak berisi 0 seluruhnya, maka akar tersebut disebut leading one. Jika ada sembarang baris yang berisi 0 seluruhnya, maka dikelompokkan bersama pada bagian bawah matriks. Yang ketiga, jika ada 2 baris berurutan yang tidak berisi 0 seluruhnya, maka leading one baris lebih rendah terletak di sebelah kanan leading one baris atasnya. Lalu yang keempat, setiap kolom yang berisi leading one memiliki 0 di baris lain di kolom tersebut BBT. Next, BB dan BBT. Setiap matriks yang memiliki 3 sifat pertama disebut BB, sedangkan yang memiliki 4 sifat disebut BBT. Setiap matriks BBT sudah pasti BB, namun matriks BBT belum pasti BB. Solusi dari matriks BBT. Next. Metode eliminasi. Metode eliminasi Gauss adalah 5 tahapan dan menghasilkan BB. Jordan menambahkan tahapan ke-6 dan menghasilkan BBT. Maka dari itu, metode Gauss-Jordan memiliki 6 tahapan. Metode eliminasi dengan contohnya dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut. Oke, lanjut ke interpretasi. Yang pertama itu adalah variabel utama, itu kedua ada variabel bebas, yang terakhir boleh next. Kesimpulan matriks esalon itu yang pertama setiap baris tak 0 entry tak 0 balik paling kiri harus 1. Yang kedua adalah satu utama, setiap baris selalu lebih kanan dari satu utama baris. Yang ketiga adalah semua baris 0 diletakkan pada baris-baris terbawah. Dan terakhir semua entry satu kolom. Oke, boleh next. Misalkan SPL. Jadi mencari solusi SPL adalah melakukan permainan transformasi suatu SPL ke SPL sampai SPL paling sederhana dengan melakukan satu dari 3 berikut. Boleh next. Substitusi balik. Hasil eliminasi Gauss tidak dilanjutkan ke Jordan, tetapi dilanjutkan dengan next. Teorema 1.2.
pada SPL homogen jika jumlah persamaan linearnya sedikit dari variabel, maka ia memiliki tak terhingga banyak solusi. Yang pertama itu adalah M buah satu utama, dan M buah variabel utama, dan terakhir adalah satu buah variabel bebas. Boleh next. Materi ketiga adalah matriks dan operasi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan atau jajaran persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam matriks disebut entry atau elemen. Berikut adalah bentuk dari matriks. Relasi matriks dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan entry-nya dengan huruf kecil. Adapun jenis-jenis matriks, pertama matriks kolom, kedua matriks baris, ketiga matriks bujur sangkar, keempat matriks segitiga, kelima matriks diagonal, keenam matriks identitas. Adapun operasi matriks, yang pertama adalah persamaan. Dua matriks dikatakan setara apabila matriks memiliki ukuran yang sama dan unsur yang seletak sama. Kedua adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang berukuran sama, maka jumlah matriks A ditambah B diperoleh dengan menambahkan entry B ke entry yang sesuai dari A. Dan selisih matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry B dari entry yang sesuai dari A. Matriks dengan ukuran yang berbeda tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan. Yang ketiga adalah perkalian skalar. Jika A adalah sembarang matriks dan C adalah sembarang skalar, maka hasil CA diperoleh dengan mengalikan setiap entry matriks A dengan C. Matriks CA dikatakan kelipatan skalar dari A. Selanjutnya ada perkalian matriks. Jika A adalah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks M kali N yang entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entry dalam baris I dan kolom J dari AB, singkirkan baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B. Kalikan entry yang sesuai dari baris dan kolom bersama-sama dan kemudian tambahkan produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kombinasi linear, di mana terdapat produk matriks sebagai berikut, yang dapat dituliskan sebagai kombinasi linear seperti kolom dan baris seperti pada contoh. Next. Selanjutnya ada produk matriks sebagai kombinasi linear di mana dapat dituliskan seperti contoh berikut. Boleh next. Selanjutnya ada bentuk matriks dari SPL di mana bentuk umum SPL sebagai berikut yang dapat dituliskan matriks dengan rumus AX dikali B menjadi bentuk seperti contoh di atas. Boleh next. Selanjutnya ada matriks yang mendefinisikan fungsi, di mana terdapat matriks A dan matriks X, dan Y adalah A dikali X, dan dapat dituliskan seperti contoh di atas. Boleh next. Selanjutnya ada transpose matriks, di mana matriks M terdapat matriks M kali N, yang ditransposkan menjadi matriks A menjadi matriks N dikali M, seperti pada contoh di atas. Selanjutnya ada merencanakan sebuah matriks atau trace. Tracing dalam matriks dapat dituliskan dengan notasi TR di TR matriks A dengan sebagai jumlah dari diagonal utama matriks tersebut. Boleh next. Selanjutnya ada matriks balik atau inverse, dapat dituliskan dengan A pangkat minus 1 dengan rumus 1 per determinan A dikali A join A. Teorema matriks inverse, jika A dan B matriks bujur sangkar ukurannya sama, maka B adalah matriks balik dari A. Jika B dan C adalah inverse matriks A, berarti B sama dengan C. Dan jika matriks A tidak dapat di-inverse, dapat disebut matriks singular. Dapat dilihat teorema di bawah. Berikut adalah sifat perkalian matriks yang sudah di-inverse. Selanjutnya ada cara mencari matriks inverse 2 kali 2, yaitu dengan mencari 1 per determinan dikali adjoinnya, yaitu menukar elemen pada diagonal utama dan mengalih silang lalu dikurang. Berikut adalah contoh soalnya. Selanjutnya adalah matriks pangkat. Jika A adalah sebuah matriks kuadrat, maka kita mendefinisikan pangkat-pangkat bilangan bulatan negatif A menjadi sebagai berikut. Akan tetapi, jika A dapat dibalik, maka kita mendefinisikan pangkat bilangan bulat negatif menjadi sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah hukum eksponen. Jika A adalah matriks kuadrat dan R serta S adalah bilangan bulat, maka akan menjadi sebagai berikut. Jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka A inverse dapat dibalik, dan A inverse yang diinverskan lagi sama dengan A.
A pangkat N dapat dibalik dan A pangkat N yang diinverskan akan sama dengan hasilnya A inverse yang dipangkatkan N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. C, untuk setiap skalar K yang tak sama dengan 0, maka KA dapat dibalik dan KA inverse sama dengan 1/K kali A diinverskan. Berikut adalah contoh soalnya. Next, selanjutnya adalah polinomial matriks. Jika A matriks bujur sangkar AM kali M, dan jika PX sama dengan A0 ditambah AIX, A1X ditambah dan seterusnya sampai AN X pangkat N adalah polinomial, maka kita mendefinisikan PA sama dengan A0I ditambah A1A ditambah dan seterusnya tambah AN kali A pangkat N. Dengan I adalah matriks identitas berordo M kali M, dengan kata lain PA adalah matriks M kali M juga. Berikut adalah contoh soalnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abrar Banu Rasmi, saya sendiri, Amelia Ayu, Joasim, Julian Jensen, Ahmad Naufal, Muhammad Fajri, Muhammad Kianu, dan Ratu Cindy akan membahas sub CPMK 1 yang akan kami jabarkan menjadi 5 poin, yaitu matriks elementer dan metode menemukan matriks balikan, sistem persamaan linear, dan matriks yang memiliki inverse. Poin ketiga, matriks diagonal, segitiga, dan simetris, lalu matriks transformasi, dan yang terakhir, aplikasi sistem persamaan linear. Untuk bahasan yang pertama, yaitu matriks elementer, dimulai dari definisi dari matriks elementer atau yang sering disebut matriks dasar, merupakan suatu matriks bujur sangkar yang dihasilkan dari OBE tunggal terhadap matriks identitas. Pada saat yang bersamaan, jika dilakukan OBE yang sama pada matriks A yang berurutan M kali N akan menghasilkan matriks B, di mana matriks B tersebut akan sama dengan matriks hasil perkalian matriks elementer dengan matriks A. Untuk OBE di sini itu terdiri dari 3, yaitu scale, yaitu perkalian baris atau kolom, lalu yang kedua ada swap, pertukaran baris atau kolom, dan yang terakhir ada pivot, yaitu perkalian suatu baris atau kolom yang kemudian dijumlahkan dengan baris atau kolom tertentu. Dengan catatan, jumlah baris pada matriks identitas harus sama dengan jumlah baris pada matriks A. Berikut merupakan contoh matriks elementer. Dari keempat contoh ini, kita akan membuat dan mengubah agar menjadi main leading one. Untuk contoh yang pertama, dari yang paling kiri, itu dapat dilakukan scale dengan mengalihkan baris kedua dengan min 3. Lalu untuk contoh yang kedua, itu dapat dilakukan swap dengan menukar baris kedua dengan baris keempat. Lalu contoh selanjutnya dapat dilakukan pivot dengan mengalihkan baris ketiga dengan min 3, lalu dijumlahkan dengan baris pertama. Untuk contoh selanjutnya, yaitu jika diperhatikan yang sama, terlihat bahwa matriks A dan B yang merupakan matriks 3 kali 4 yang memiliki kesamaan unsur, yaitu pada baris 1 dan 2, dan hanya berbeda pada baris ketiga. Jadi sebenarnya matriks B adalah matriks A yang dilakukan OBE seperti berikut. Untuk OBE-nya sendiri yaitu pivot, yaitu dengan mengalihkan baris kedua dengan min 3, lalu dijumlahkan dengan baris ketiga. Selanjutnya, operasi OBE yang sama juga dilakukan pada matriks identitas 3 kali 3. Seperti yang tadi sudah dibilang, jumlah baris matriks identitas harus sama dengan matriks A. Jika matriks elementer sudah ketemu, lalu dikalikan dengan matriks A, maka akan menghasilkan matriks B, yang merupakan hasil operasi matriks A dengan OBE yang sama seperti berikut. Untuk selanjutnya, jika pada soal hanya diketahui matriks A yang sudah melalui operasi baris, maka pada saat yang bersamaan, operasi yang sama juga dilakukan pada matriks identitas yang berukuran sama, yaitu 3 kali 3, menghasilkan matriks elementer yang ada di sini. Jika matriks elementer yang dihasilkan tersebut dikalikan dengan matriks A, maka akan menghasilkan matriks yang sama dengan matriks hasil operasi matriks A di atas. Yang ini dengan yang ini. Oke, untuk bahasan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, menemukan matriks balikan atau inverse. Pertama digunakan teorema sebagai berikut, yaitu mereduksi matriks A menjadi matriks identitas melalui serangkaian OBE.
Kemudian matriks identitas tersebut dikenakan serangkaian OBE tersebut sehingga mendapatkan A inverse. Sebagai contoh ada di bawah matriks A sebagai berikut yang kemudian direduksi menggunakan OBE dengan metode pivot, swap ataupun scale up dan scale down. Selanjutnya, apabila kita sudah memahami dalam menginverskan sebuah matriks, maka kita juga dapat dengan mudah untuk mencari faktor-faktor atau X1, X2, X3, dan seterusnya dari SPL. Nah, seperti contohnya, ada 3 persamaan linear. Jika ingin mendapatkan X1, X2, dan X3, maka kita perlu membuat matriksnya terlebih dahulu. Bentuk teoremanya itu bila A X sama dengan B, maka untuk mendapatkan X itu dengan menginverskan matriks A terlebih dahulu, baru mengalihkannya dengan B. Nah, jangan terbalik. Apabila X kali A sama dengan B, maka untuk mencari X-nya adalah dengan B dikali A inverse, begitu. Nah, ini matriksnya sama dengan contoh Abrar yang tadi, sehingga matriks A diinverskan terlebih dahulu dan didapatkanlah A inverse-nya. Ketika sudah, matriks A inverse dikalikan dengan matriks B. Nah, itu ada di slide. Kalau sudah dikalikan dengan perkalian matriks, maka didapatkanlah X1 sama dengan min 9, X2 sama dengan 7, dan X3 sama dengan 2. Baik, yang pertama ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Seperti contoh dan bentuk umumnya. Lalu selanjutnya ada inverse dan pangkat dari matriks diagonal, yaitu ada 2, inverse dari matriks diagonal dan pangkat dari matriks diagonal. Seperti contohnya, contoh dari inverse dari matriks diagonal dan contoh dari pangkat dari matriks diagonal. Selanjutnya, matriks segitiga. Matriks segitiga adalah sebuah matriks di mana elemen utamanya adalah 0 dan dibagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas, di mana semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0, dan matriks segitiga bawah, di mana semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0, seperti contohnya MSA dan MSB. Dan yang ciri ketiga adalah diagonal utama tidak harus benar 1. Contoh keempat, MSA kali MSA sama dengan MSA. Begitu juga MSB kali MSB sama dengan MSB. Di mana inverse MSA adalah MSA dan inverse MSB adalah MSB. Selanjutnya, matriks simetris. Nah, matriks simetris adalah matriks yang transpose hasilnya sama dengan matriks asalnya. A9 AT, seperti contohnya bisa kita lihat, dan sifat-sifat matriks simetris. Dimana kalau kita mencari determinan pada matriks sama dengan matriks simetris tersebut. Sama saja, dan itu salah satu muncul sifat-sifat baru dari matriks simetris. Baik, itu saja. Terima kasih. Kemudian matriks transformasi. Definisi dari transformasi sendiri adalah jika suatu fungsi f memiliki daerah asal dalam ruang n R pangkat n dan memiliki daerah kawan dalam ruang m R pangkat m. Maka fungsi f disebut map atau transformasi dari R pangkat n ke R pangkat m. Fungsi dapat dinotasikan sebagai f sama dengan RRn atau jika ditransformasikan oleh suatu matriks A, TA, jika M sama dengan N maka f R pangkat N, R pangkat M atau T. Disebut operator pada Rn. Kemudian dapat dilihat di contoh berikut, maka kalau mengubah dari dimensi banyak ke dimensi 1 disebut fungsi, kalau dimensi banyak ke dimensi banyak atau output disebut transformasi. Kemudian transformasi matriks dalam sebuah SPL berikut dapat juga dinyatakan dalam bentuk notasi matriks berikut. Maka atau W sama dengan AX atau dalam bentuk transformasi operator matriks, TA sama dengan R pangkat N, R pangkat M, TA artinya dikalikan dengan A. Sehingga W sama dengan TA dalam kurung X atau dinyatakan dengan XTAW. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joakim Victor Tobing. Selanjutnya ada transformasi linear. Transformasi linear adalah suatu transformasi yang fungsi-fungsi dalamnya itu bersifat linear.
Bisa dilihat di sini, contohnya ada Y1 sama dengan F1 dari X1, X2 sampai ke Xn, kemudian Y2 sama dengan F2, F2 dari X1, X2 sampai Xn, dan sampai nanti Y ke M sama dengan Fm dari X1, X2 sampai ke Xn. Lalu bisa ditulis menjadi Y1 sama dengan A11 kali X1 tambah A12 kali X2 sampai A1N kali Xn, kemudian Y2 sama dengan A21 kali X1 tambah A22 kali X2 sampai A2N kali Xn, yang nanti di bawahnya menjadi YM sama dengan AM1 kali X1 tambah AM2 kali X2 sampai tambah AMN kali Xn. Atau dalam notasi matriksnya itu bisa ditulis Y1, Y2 sampai ke YM sama dengan A11, A12 sampai ke A1, A1N, A21, A22 sampai A2N, terus AM1, AM2 sampai nanti ke AMN, kali dengan X1, X2 sampai ke Xn. Nah, itu bisa ditulis menjadi Y sama dengan A kali X, di mana A itu disebut sebagai matriks standar. Nah, contohnya ini dari transformasi linear itu ada persamaan, di mana di sini ada Y1 sama dengan X1 tambah X2, Y2 sama dengan 3X1 kali X2, Y3-nya itu sama dengan X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Itu tuh kita mendefinisikan suatu transformasi dari R2 menjadi R3, di mana R2-nya itu berisi vektor X1, X2, dan R3-nya itu berisi vektor Y1, Y2, Y3. Atau bisa ditulis transformasi dari X1, X2 menjadi Y1, Y2, Y3. Jadi kalau kita ambil X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan min 2, maka didapat Y1, Y2, Y3-nya itu adalah min 1, min 6, dan min 3. Nah, jadi pada materi kali ini terdapat 4 subbagian pembahasan, yaitu analisis jaringan, rangkaian listrik, penyamaan persamaan reaksi, dan interpolasi polinomial. Untuk kedua materi utama, yaitu analisis jaringan dan rangkaian listrik, akan saya membawakan, dan untuk penyamaan persamaan reaksi dan interpolasi polinomial akan dibawakan oleh teman saya, Julian. Oke, tanpa menunggu lama lagi akan saya lanjutkan. Nah, pada materi analisis jaringan ini, saya sudah menyediakan contoh soalnya juga, yaitu contoh soalnya adalah persimpangan jalan, atau biasa disebut analisis lalu lintas. Nah, analisis jaringan ini, kayak seperti yang tadi saya jelaskan, dapat ditemui di analisis lalu lintas, teknik elektro, dan juga bahkan di ekonomi juga dapat ditemukan. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan jika menemukan soal seperti ini adalah hitung secara manual untuk mendapat nilai X persimpangan jalan, seperti gambar utama yang paling kiri atas. Nah, lalu dari sana kita dapat mencari persamaan pada setiap persimpangan tersebut. Lalu nantinya dimasukkan ke dalam sistem persamaan linear seperti gambar kedua. Nah, dari sistem persamaan linear tersebut, nantinya kita dapat membuat ke bentuk matriks. Nah, pada saat setelah menyelesaikan bentuk matriks ini, gunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk cara yang lebih ringkas dan mudah. Nah, pada saat selesai menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini, nanti kita akan menemukan penyelesaian eliminasinya, yaitu dapat mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4. Nah, kesimpulan untuk analisis jaringan ini, sistem yang atau cara yang paling digunakan paling banyak adalah eliminasi Gauss-Jordan. Akan saya lanjut ke contoh pengaplikasian pada jaringan listrik. Nah, kalau pada jaringan listrik ini sebenarnya tidak terlalu beda jauh, namun pada jaringan listrik ini menggunakan hukum Kirchhoff juga sesuai dengan hukum dasar penghitungan arus listrik. Nah, pada aliran atau rangkaian listrik ini, yang pertama itu adalah mencari persamaan yang dihasilkan dari transformasi ke matriks AX sama dengan B, seperti gambar pertama, gambar kedua. Nah, dari persamaan matriks tersebut nantinya ditemukan matriks augmentasi yang nantinya dapat digunakan sistem OBE. Nah, dari situ kita gunakan perhitungan OBE dilanjutkan dengan hasil eliminasi Gauss-Jordan yang nantinya diseling lagi dengan melanjutkan OBE tadi. Nah, nanti di akhir didapatkan hasil eliminasi Gauss-Jordan lagi. Kesimpulan untuk jaringan listrik ini sebenarnya tetap menggunakan sistem yang sama pada saat menghitung persimpangan jalan tadi, namun untuk jaringan listrik lebih kompleks karena menambah satu komponen baru, yaitu penghitungan hukum Kirchhoff. Sekian dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya, Julian. Kepada Julian, dipersilakan. Sekarang saya akan melanjutkan materi aplikasi
transformasi dari sistem persamaan linear. Jadi dari selain jaringan listrik ada penyamaan persamaan reaksi kimia dengan contoh penyetaraan reaksi seperti P2 I4 plus P4 plus H2O menjadi P4I tambah H3 PO4. Nah, lalu kita dari reaksi ini kita tambahkan koefisien A, B, C, D, E di depan masing-masing zat, lalu kita jadikan ini kesamaan linear untuk hidrogen 2C sama 4 sama linear untuk fosfor 2A plus 4B sama dengan B plus E, dan kesamaan linear untuk iodin 4A sama dengan B. Lalu kita jadikan sistem kesamaan linear seperti ini. Nah, jadi kita akan misalkan E sama dengan 1. Jadi sistem kesamaan linearnya sebagai berikut, yaitu 2C minus 4B sama dengan 3, C sama dengan 4, 2A plus 4B minus B sama dengan 1, 4A minus B sama dengan 3. Lalu kita jadikan matriks dari kesamaan linear itu. Setelah mendapatkan hasil dari matriks ini, kita jadikan kesamaan linear lagi jadi ini. Lalu dengan menggunakan sistem kesamaan aljabar, kita dapat menemukan nilai dari ABCD-nya, dan berikut hasil dari penyetaraan reaksi kimia, yaitu 5/16 P2I4 plus 13/32 P4 plus 4/2O menjadi 5/4 I plus H3PO4. Lalu selain penyetaraan reaksi kimia, kita dapat menerapkan sistem kesamaan linear di interpolasi polinomial. Jadi misalkan kita diberikan gigabolitrik data, yaitu X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2. Polinom yang menginterpolasi ketiga bolitrik itu adalah polinom kuadrat yang bentuk P2X sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Jika kita gambar, kurvanya akan membentuk parabola seperti ini. Nah, jadi polinom P2X ditentukan dengan cara kita sulitkan atau substitusikan XI, YI ke dalam persamaan P58 I sama dengan 0,1,2. Dari sini diperoleh 3 buah kesamaan dengan 3 buah parameter yang diketahui, yaitu A0, A1, dan A2. Jadi ini 3 buah parameter itu. Nah, jadi kita akan menghitung. Lalu kita hitung A0, A1, dan A2 dari sistem kesamaan ini dengan eliminasi Gauss Jordan. Jadi ini contoh soalnya. Ini contoh diberikan titik Ln sama dengan 2,0794, Ln 9,0 sama dengan 2,1972, dan Ln 9,5 sama dengan 2,253. Nilai Ln 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Jadi kita bisa melihat ini 8,0, 9,5 dimasuk adalah nilai dari X0, X1, dan X2 sesuai rumus yang kita tadi. Lalu 6481 dan 90,25 ini adalah X1, X0, X1, dan X2 yang dikuadratkan berdasarkan rumus di sini. Lalu kita masukkan
kan ini kan sama dengan 2,74, jadi dimasukkan ke sini. Dan ini 2,1972 dimasukkan ke sini. Ini sesuai rumus juga di nilai Y0, Y1, Y2 yaitu 2,0794, 2,1972 dan 2,2513 itu merupakan nilai Y-nya. Lalu kita selesaiin sistem persamaan ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan dan kita mendapatkan hasil A0 sama dengan 0,0762, A1 sama dengan 0,0, dan A3 sama dengan minus 0,064. Jadi polinom kuadratnya adalah P2X sama dengan 0,6762 ditambah 0,2266X dikurang 0,006X kuadrat. Jadi kita masuk X, kita masukkan 9,2 dan hasilnya adalah 2,219. Baik, karena setelah semua anggota telah menjelaskan materinya masing-masing, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.